Pemirsa, Ignatius Lega resmi menjabat sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang setelah dilantik oleh Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dan sinergi pemerintahan, serta fokus utama yaitu kebersihan kota, reformasi birokrasi, dan peningkatan UMKM. Berikut liputan selengkapnya. Ignatius Lega resmi dilantik sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang dalam upacara yang digelar di Aula Balai Kota Rabu pagi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran strategi Sekda sebagai motor penggerak roda pemerintahan. Christian Widodo menekankan bahwa komunikasi yang baik antar organisasi perangkat daerah menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersinergi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam arahannya, Christian Widodo menyampaikan 3 fokus utama yang harus menjadi prioritas. Pertama, penanganan serius terhadap persoalan sampah demi mewujudkan Kota Kupang yang bersih. Kedua, pelaksanaan reformasi birokrasi agar pelayanan publik berjalan efektif dan efisien. Dan ketiga, peningkatan sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal. Tugasnya prioritas yang paling pertama saya minta untuk kerahkan seluruh tenaga daya upaya untuk bereskan sampah. Sampai sekarang kalau Ibu Lydia dan teman-teman jalan, Pak Andi jalan, itu sudah mulai berkurang. Coba perhatikan, sampah-sampah yang tadinya di plastik-plastik yang dalam kota itu sudah mulai kurang. Jadi saya minta di spot-spot itu ada namanya, kita petakan zona merah, red zone, spot yang orang buang-buang sampah itu di plastik. Petakan itu kita taruh satu kontainer besi di masing-masingnya. Kontainer sampah besi yang besar itu taruh di situ dulu supaya orang jangan lempar. Tapi saya minta juga masyarakat kalau sudah ada kontainer besinya tolong buang di dalam kontainernya, jangan di samping-sampingnya lagi. Sama aja kontainernya kosong, dalam sampingnya penuh plastik sampah. Jangan. Saya minta kesadaran masyarakat supaya bisa bantu kita. Ini harus semua pihak terlibat, misalnya dari pemerintah. Ignatius Lega menyatakan siap mengemban amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen untuk bekerja profesional demi kemajuan Kota Kupang. Tentu kita akan sesuai arahan Pak Wali Kota tadi, akan melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan untuk membantu tugas dan tanggung jawab Wali Kota Wakil Wali Kota. Dan tadi ada prioritas yang beliau sampaikan soal penanganan sampah, reformasi birokrasi, dan peningkatan UMKM. Dengan hadirnya pejabat daerah yang diwakili oleh pimpinan dewan, dengan pelantikan ini diharapkan tercipta koordinasi yang lebih solid dalam tubuh birokrasi guna menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan di Kota Kupang. Dari Kupang, Rian Boy 5, Timur TV melaporkan. Pemerintah melakukan langkah antisipatif atas dampak yang mungkin diakibatkan oleh kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Salah satunya di mana Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya membentuk satuan tugas atau Satgas yang menangani para buruh jika terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan itu. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Satgas khusus yang menangani kemungkinan adanya PHK sebagai dampak yang dapat muncul dari kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagaimana diumumkan oleh Presiden Donald Trump sebelumnya. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berdialog dengan para pelaku bidang ekonomi tanah air di Jakarta Selasa 8 April, khususnya saat menanggapi masukan yang diberikan oleh pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang menyuarakan usulan pembentukan Satgas tersebut, usai mengatakan ada sekitar 50.000 buruh terancam terdampak dalam 3 bulan ke depan akibat kebijakan Trump. Presiden Prabowo menilai usulan itu sebagai yang penting disoroti dan Satgas tersebut nantinya akan menjembatani para korban PHK dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
salah satu idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Presiden meminta para pejabat pemerintah segera menentukan kantor yang dapat difungsikan sebagai posko dari Satgas tersebut. Presiden turut menekankan pemerintah siap membantu para buruh jika nantinya terdampak PHK atas dasar negara yang dikelola sebagai suatu keluarga. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tapi kita akan justru empower, kita memberdayakan sehingga Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda, mengatakan diversifikasi pasar ekspor menjadi salah satu senjata Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Menurutnya, Afrika dan Timur Tengah merupakan pasar yang potensial bagi Indonesia. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kenaikan tarif terhadap barang-barang yang masuk ke berbagai negara. Indonesia berada di urutan ke-8 dalam daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif dengan besaran 32%. Menanggapi hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, saat ditemui di Jakarta Rabu 9 April, menilai kebijakan tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi akibat terganggunya ekspor ke negara tersebut. Adapun sektor yang paling terdampak menurutnya adalah tekstil karena berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja PHK akibat berkurangnya produksi. Ia pun mengatakan pemerintah harus menyiapkan strategi terbaik dalam bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Ia juga menekankan diversifikasi pasar ekspor sehingga tidak bergantung pada Amerika Serikat. Adapun negara yang menurut Huda berpotensi menjadi tujuan ekspor baru, yakni Afrika dan Timur Tengah. Menurut Huda, meski pangsa pasar Afrika relatif kecil, namun ekonominya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sementara itu di Timur Tengah, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan diplomatik yang baik. Kita kan mempunyai kekuatan hubungan diplomatik yang baik ya, dengan Middle East misalkan dengan UEA ataupun dengan negara-negara lainnya yang memang ini bisa kita bilang menjadi pangsa pasar baru bagi produk-produk kita. Nah, tapi sekali lagi kalau untuk melakukan diversifikasi itu harus melihat beberapa hal, termasuk juga bagaimana potensi permintaan di sana seperti apa. Apakah memang bisa kita supply dengan produk-produk yang memang sudah kita bisa produksi atau ya kita mencari produk-produk yang baru yang mungkin kita bisa produksi dengan berbagai teknologi yang sudah kita punya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 8 April menyampaikan pemerintah Indonesia optimistis dapat menghadapi dan mengendalikan dampak tarif Trump, sebab beberapa aspek ekonomi tanah air menunjukkan kekuatan. Mengenai hal tersebut, Nailul Huda mengingatkan pemerintah tetap perlu realistis sebab berbagai masalah yang terjadi belakangan ini tidak menutup kemungkinan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5%. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kabar bahagia datang dari pecinta sepak bola tanah air. Secara meyakinkan, tim Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi.